Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, NIM F1B 020089. Saya di sini dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pengukuran praktikum pengukuran besaran listrik dari modul 2, di mana di sini modul 2 yaitu pengukuran terhadap pengukuran tahanan pentanahan. Nah, baik pendahuluannya. Untuk pendahuluan, untuk pendahuluan di sini, adapun tujuannya. Nah, tujuan dari percobaan ini yaitu melakukan metode pengukuran tahanan tanah, mengetahui fungsi pentanahan pada sistem tenaga listrik. Nah, yang terakhir yaitu menganalisis dan membandingkan hasil pengukuran dengan nilai standar yang berlaku di sistem tenaga listrik. Oke, selanjutnya di sini DASTEO-nya ya, atau dasar teorinya. Di sini poin 1, definisi tahanan pentanahan. Nah, definisi dari tahanan pentanahan ini yaitu suatu usaha untuk mengamankan sistem instalasi listrik. Nah, dengan cara mentanahkan badan atau bodi peralatan instalasi tersebut yang menggunakan elektroda pentanahan yang ditanam ke dalam tanah dan dihubungkan melalui sistem penghantar. Nah, pentanahan ini berfungsi untuk mengamankan instalasi listrik, peralatan listrik, dan penggunaan listrik serta bangunan dari bahaya tegangan dan kebocoran tegangan, dan mengamankan komponen instalasi dari kerusakan akibat bahaya tegangan atau arus abnormal. Nah, di sini ada pun jenis dan metode pentanahan ya. Yang poin A, metode pentanahan ini. Nah, metode ini terbagi menjadi 2, metode 3 titik dan yang kedua itu metode 4 titik. Oke. Kita bahas dulu metode 3 titik. Nah, pada metode 3 titik atau 3-point method, nah di sini metode 3 titik ini dimaksud untuk mengukur tahanan pentanahan ya, tahanan pentanahan. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini misalkan ya, di sini kan ada 3 nih dari gambar rangkaiannya ini ada 3 batang tiga batang buah pentanahan ya, 3 batang pentanahan ini. Nah, batang yang satu ini itu untuk tahanannya hendak diukur dulu, sedangkan tahanan batang yang kedua ini dan yang ketiga sebagai batang pentanahan pembantu ya, sebagai pembantu yang juga belum diketahui tahanannya. Nah, kemudian poin yang kedua ini metode 4 titik. Nah, pada metode 4 titik ini batang besi atau sebut saja sebagai batang C1, P2, P1 dan C2. Nah, di sini ya. Nah, ditancapkan ke tanah dalam satu baris. Dengan jarak masing-masing A meter. Nah, antara P1 dan P2 dipasang voltmeter. Antara C1 dan C2 itu disambungkan dengan ampermeter dan sumber daya AC atau arus bolak-balik yang 1100 per 220 VAC. Nah, kemudian cara pengukurannya itu sambungkan sumber daya ya. Ukur beberapa amper arus yang mengalir antara C1 dan C2, misalnya 1 amper. Nah, misalkan 1 amper nih, dan P2 misalnya voltnya, V-nya. Nah, masukkan beberapa pada rumusnya. Ada rumusnya dia. Ru sama dengan Ru. Oke, anggap aja Ru.
sama dengan 2 pi 2pi AR. Nah, di sini untuk RU-nya apa namanya? Di sini pi-nya ini yaitu kan 3,14 ya. 3,14, sedangkan A-nya itu jarak antara batang besinya. Sedangkan yang R ini yaitu V per I atau tegangan per arus. Nah, itu penjelasannya. Oke, kita hapus dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian jenis dari kontur tanah dan nilai resistansinya. Nah, nilai tahanan pentanahan ini untuk beberapa jenis tanah berbeda. Hal ini dikarenakan struktur tanah yang berlainan ya antara satu jenis tanah dengan jenis tanah yang lain. Di sini ada beberapa contoh ya dari tabel sini. Ada jenis tanahnya, tanah rawa, tanah liat dan ladang, pasir basah, kerikil basah, pasir dan kerikil kering, tanah berbatu. Nah, tahanan jenisnya, nah 30 ohm, 100 ohm, 200 ohm, 500 ohm, 1000 ohm, 3000 ohm. Nah, kemudian ada yang poin keempat ini, faktor yang mempengaruhi tahanan tanah. Nah, faktor yang mempengaruhi ya dalam nilai tahanan tanahnya itu antara lain temperaturnya ya, temperatur, kelembaban dan pengaruh kondisi tanah, ada tidaknya kandungan kimiawi dalam tanah tersebut. Nah, pada pengukuran di lapangan terkait kondisi tanah yang relatif sama seperti tanah berair atau tanah liat ya, dan tanah rawa semakin dalam pada penancapan elektroda ya, elektroda yang tertanam di dalam tanah. Nah, tahanan tanah dan tahanan jenis tanah akan semakin menurun. Nah, kemudian di sini standar nilai tahanan pentanahan. Nah, Badan NFPA dan IEEE telah merekomendasikan nilai tahanan pentanahan lebih kecil ya, lebih kecil atau sama dengan 5 ohm dia. Nah, sedangkan Badan NEC menyatakan bahwa untuk meyakinkan impedansi sistem ke tanah besarnya kurang dari 25 ohm dan tercantum dalam NEC 250,56. Dah, poin ke-6 ini standar nilai tegangan tanah. Nah, nilai tegangan tanah yang baik ya, yang baik dihasilkan oleh pembangkit listrik besar dengan tegangan dari 10 kV sampai dengan 25 kV. Dinaikkan dengan tegangan oleh gardu induk dengan transformator penaik tegangan menjadi 70 kV, 150 kV, 220 kV, ataupun 500 kV. Nah, kemudian disalurkan. Nah, disalurkan melalui transmisi. Tujuannya untuk menaikkan tegangan ialah untuk memperkecil kerugian daya listrik pada saluran transmisi dia, di mana dalam hal ini kerugian daya adalah sebanding dengan kuadrat yang mengalir. Nah, kemudian di sini dapat lihat ya, ini kita mengambil data hasil dari sistem tahanan pentanahan. Di sini kita mengambil hasil pengukuran tahanan tanah pada 0 derajat sama 90 derajat. Nah, di sini kita ngambil di lokasinya itu sebelah timur gedung C di bagian Fakultas Teknik Universitas Mataram. Nah, ini data yang kita dapatkan hasil pengukuran tahanan tanah pada 0 derajat. Pada 0 derajat ini kedalaman ya, kita menggunakan kedalaman elektroda ada 0,5 meter sama 0,75 meter dengan jarak P sama C-nya itu ada yang 2 meter, 4 meter, 6 meter. Sama juga dengan yang 0,75 ini, 2 meter, 4 meter, dan 6 meter. Kemudian kita menggunakan metode 2
kali, yaitu pada pada tanah sebelum dibasahi dan tanah setelah dibasahi untuk mengetahui perbandingan antara kedua data ini. Nah, pada tanah yang sebelum dibasahi itu kita dapatkan 57,2 ohm untuk 2 meter, sedangkan 4 meter 88,3 ohm, sedangkan yang 6 meter ini tahanannya 89,4 ohm. Sedangkan tegangannya pada 2 meter ini 0,2031 volt, sedangkan pada 4 meternya, pada jarak 4 meter itu kita dapatkan 0,2247 ohm volt, sorry. Kemudian pada jarak 6 meter itu tegangannya kita dapatkan 0,3378, sorry. Nah, begitupun dengan tanah sebelum dibasahi pada kedalaman elektrodanya itu 0,75 meter. Nah, pada tanah setelah dibasahi, ya, pada tanah setelah dibasahi di sini, tahanannya itu kita dapatkan pada jarak 2 meter itu 61,2 ohm, sedangkan pada jarak 4 meter itu kita dapatkan tahanannya itu 78,0 ohm, sedangkan jarak 6 meter itu kita dapatkan tahanannya 83,7 ohm. Nah, sedangkan tegangan yang kita dapatkan pada jarak 2 meter itu 0,2454 volt, dan jarak 4 meter itu kita dapatkan tegangannya 0,1780 volt. Sedangkan pada jarak 6 meter tegangan tanah setelah dibasahi itu kita dapatkan 0,32222. Nah, kemudian pada posisi 0 derajat ini kenapa memiliki rentang nilai tahanan yang besar? Hal ini disebabkan ya yang tanah yang dibasahi ini, tanah yang sudah tanah setelah dibasahi ini, kenapa memiliki tanah yang sebelum dibasahi ini, kenapa dia memiliki tahanan sebesar 87,2 ohm, 88,3 ohm, dan 89,4 ohm ini pada posisi 0 derajat memiliki rentang nilai tahanan yang besar. Hal ini disebabkan karena tanah kering memiliki kadar air dan kelembaban yang rendah dia. Sedangkan pada saat batang elektroda pada kedalaman 0,75 meter ini, dengan jarak yang sama, kayak 0,5 meter, 0,5 meter ini elektrodanya, itu pun menghasilkan tahanan tanah yang sudah dibasahi pada posisi 0, derajat, memiliki nilai tahanan yang lebih kecil dia, lebih kecil. Hal ini disebabkan karena semakin dalam elektroda tertanam, maka kadar air dan kelembaban dalam tanah itu akan semakin tinggi. Nah, dengan semakin tingginya kadar air dan kelembaban tersebut, maka nilai tahanannya ini akan semakin kecil. Karena apa? Disebabkan struktur tanah pada tempat yang berbeda ini memiliki nilai tahanan yang tegangannya diperoleh pada pengukuran tanah kering dan tanah basah tidak dipengaruhi, ya. Hal ini disebabkan karena jauhnya lokasi pengukuran dengan sumber tegangan itu sendiri. Nah, kemudian di sini hasil pengukuran tahanan tanah 90 derajat pada lokasi yang berbeda ya, agak jauh, cuman supaya kita bisa membedakan pada pengukuran tahanan tanah pada yang 0 derajat sama 90 derajat. Sama saja cara untuk mengambil datanya, di mana kita menggunakan elektrodanya itu kita tancap dengan kedalaman 0,5 meter, dan data yang kedua itu 0,75 meter dengan jarak PC-nya itu sama-sama 246 meter.
meter, kemudian jaraknya 4 meter, kemudian jarak terakhirnya itu 6 meter. Nah, tanah sebelum basah ini, tanah sebelum dibasahin ini, kita mendapatkan tahanannya 74,4 pada jarak 2 meter. Jarak pada elektrodanya. Sedangkan pada jarak 4 meter didapatkan tahanannya itu 75,4 ton. Nah, sedangkan pada jarak 6 meter ini, ya, pada jarak 6 meter ini kita mendapatkan tahanannya itu 77,4. Nah, sedangkan nilai tahanan lebih kecil, ya. Sedangkan nilai tahanan lebih kecil. Ini karena apa? Dia itu berbeda ya. Kenapa pada kedalaman elektroda 0,5 itu tahanannya lebih besar dibanding tahanan yang elektrodanya 0,75 meter dengan jarak PC yang sama, ya. PC-nya ini 2 meter, 4 meter, 6 meter. Ini karena bahwa kedalaman elektroda, jarak PC-nya ini serta kondisi tanah dapat mempengaruhi ya tahanan dari tanahnya. Apabila kondisi tanah memiliki kadar yang tinggi, maka tahanan tanahnya semakin rendah ya. Apabila memiliki, saya ulangi ya, apabila dia memiliki kadar air ya, kadar air yang tinggi ya, yang tinggi, maka tahanan tanahnya semakin rendah atau kecil. Sedangkan untuk nilai tegangan dipengaruhi karena jarak lokasi pengukuran dengan sumber tegangan itu sendiri. Itulah yang perbandingan antara data yang kita ambil untuk pengukuran tahanan tanah 90 derajat dengan sama 0, derajat ini. Oke, seperti apa namanya, untuk selanjutnya ini tahanan setelah dibasahi juga seperti begitu, kita ambil untuk cara pengukurannya. Cuman di sini kita menggunakan tahanan tanahnya itu 90 derajat, sedangkan yang ini 0, derajat. Kemudian kita dapat simpulkan bahwa kondisi tanah dapat mempengaruhi tahanan dari tanahnya, dan apabila kondisi tanah memiliki kadar air yang tinggi, maka tahanan tanahnya semakin rendah atau kecil ya. Jangan dipengaruhi karena jarak lokasi dari pengukuran dengan sumber tegangannya. Oke, dapat kita simpulkan bahwa tahanan pentanahan atau grounding kita tadi berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke bumi ya, agar perangkat dan peralatan listrik dapat terhindar dari pengaruh petir atau gangguan sistem lainnya. Kemudian pada nanti kalau saat terjadi yang namanya konslet atau ada kejanggalan dalam aliran listrik, maka dia langsung gangguan ya, tersambar petir, nanti langsung grounding inilah yang berfungsi untuk mengalirkan arus itu ke bumi sehingga tidak ada terjadinya yang namanya kecelakaan apa yang akan kita inginkan, yang tidak kita inginkan. Nah, yang poin kedua ini nilai arus berbanding lurus dengan kedalaman elektroda dia. Karena apa? Semakin dalam elektroda ditanam, maka semakin besar arus yang dapat ditransmisikan pada tahanan tanah tersebut. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk percobaan 2. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.